Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai, saya berdoa dulu untuk kita semuanya. Semoga rezeki kita dilancarkan, semoga urusan kita dipermudah, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke bahan, saya akan sampaikan dulu betapa bermanfaatnya pupuk yang akan kita bahas ini. Karena menurut saya sampai saat ini belum ada pupuk terbaik yang bisa menandingi pupuk yang akan kita bahas hari ini. Kenapa? Ini hanya menggunakan satu bahan. Hanya menggunakan satu bahan tapi sudah sangat lengkap, sudah sangat powerful. Saya sedikit memberikan perbandingan di awal ini biar sahabat tani lebih semangat lagi untuk bisa mempraktekannya. Jadi untuk sekedar perbandingan saja ya, bahwa kalsium dalam pupuk ini itu 17 kali lipat daripada kalsium susu ya. Jadi kalau sahabat tani tanamannya kekurangan kalsium, ya tinggal pakai bahan ini. Karena apa? Kalsium itu kan sangat penting buat tanaman. Fungsinya tuh untuk memperkuat dinding-dinding sel tanaman sehingga tidak gampang terserang penyakit, menjadi sangat kuat. Kemudian proteinnya ini sangat tinggi sekali, 4 kali lebih tinggi daripada protein telur. Padahal kita tahu protein ini kan adalah pembentuk dari sel itu sendiri ya, untuk membangun sel-sel tubuh baik itu tanaman, manusia maupun hewan. Jadi protein ini sangat penting. Makanya protein kalau diberikan kepada tanaman itu lebih cenderung kuat, tahan penyakit ya, tidak tahan cuaca, seperti itu. Kemudian asam aminonya. Asam amino kan yang lebih familiar, asam amino, penggunaan asam amino daripada protein kan. Nah, ini padahal asam amino kan sangat mahal sekali. Kita tahu sendirilah asam amino itu mahal seperti apa. 1 liter aja biasa sampai 180.000 ya. Nah, ini asam amino. Nah, asam amino yang kita berikan ini kan sangat lengkap. Saya pernah menjumpai dan sering saya juga pernah menggunakan telur untuk sumber asam amino bagi tanaman. Jadi, padahal asam amino pada bahan yang akan kita gunakan ini hingga 2 kali lipat, ya kurang lebih hingga 2 kali lipat dari asam amino telur itu sendiri. Kan ada asam amino telur itu sangat lengkap, ya kurang lebih 18 sampai 20 jenis asam amino. Nah di tanaman yang bahan kita gunakan ini sama, bahkan lebih tinggi asam aminonya daripada telur itu sendiri. Kemudian ada perbandingan kaliumnya atau potasiumnya. Kaliumnya tinggi sekali. Ini kalau dibandingkan dengan pisang, ya misalkan kalium pisang kan kita tahu, pisang itu sumber kalium tinggi, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pisang, maka kaliumnya itu 15 kali lebih tinggi daripada pisang. Ya, sumber kalium. Kemudian zat besi. Zat besi kita tahu di tanaman bayam itu zat besinya luar biasa, singkong luar biasa, sehingga daun singkong itu bisa tahu sendirilah. Bayam juga seperti yang penting ada air saja dia tumbuh dengan sangat subur, sangat bagus sekali. Nah ini karena zat besinya sangat tinggi. Nah tapi bahan yang akan kita gunakan ini zat besinya itu 25 kali daripada zat besi pada bayam. Bisa dibayangkan. Nah, saya kasih satu gambaran bahwa ada pupuk yang paling bagus menurut saya sampai saat ini, juga bagus sekali pupuk sintetis. Saya sebutkan saja, ini bukan promosi ya, tapi ini karena pengalaman saya. Mordenfol. Sahabat tani tahu Mordenfol itu terdiri dari 3 bahan unsur ya. Yang pertama fosfat tinggi. Yang kedua magnesium tinggi. Yang ketiga zat besi ya, atau Fe, lambang rumus kimianya itu Fe. Ya, di situ tidak disebutkan zat besi, tapi bisa dilihat di situ bahwa itu Fe atau zat besi. Nah, ini. Itu tinggi sekali sehingga penggunaan Mordenfol ini sangat bagus, terutama di saat-saat masa pindah tanam. Pupuknya yang lengkap seperti itu, magnesium, kemudian zat besi, kemudian fosfat yang tinggi, membuatnya cenderung sangat bagus sekali. Kemudian karena pupuk cair, ini akan lebih sangat mudah untuk diserap.
Kemudian ada vitamin B-nya itu lengkap sekali. Padahal vitamin B kan kita tahu ini sangat penting buat tanaman ya. Biar tanaman tidak gampang stres. Itu kalau yang baru pindah tanam. Tapi kalau yang sudah tanam itu cenderung lebih kuat, lebih tahan penyakit, menjadikan tanaman itu menjadi subur ya. Tentu subur karena dia menjadi sangat kuat, tahan penyakit dan lain-lainnya, tahan stres. Nah ini. Itu vitamin B-nya tuh hampir semua vitamin B ada di situ ya. Di situ ada B1, B2, B3, B6, kemudian ada folat di situ. Nah, ini B12. Nah, vitamin B-nya bisa kita sebut dia punya vitamin B kompleks karena vitamin B lengkap sekali. Vitamin C-nya saja itu 7 kali jeruk ya. Kemudian vitamin A-nya, vitamin A saja itu 10 kali daripada wortel. Nah, ini. Kemudian magnesiumnya, ada boronnya, ada zat besinya, ada tembaganya, ada seleniumnya. Jadi ini sudah sangat lengkap untuk kebutuhan tanaman, baik itu kebutuhan mikro maupun makro. Walaupun NPK-nya itu jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi untuk kebutuhan yang tadi yang sudah saya jelaskan, baik itu mulai dari asam amino, vitamin, protein, magnesium, kalsium, boron. Nah ini bahan-bahan yang sangat penting itu, seperti boron untuk memperbanyak tunas ya, terutama tanaman cabai itu dia butuh boron untuk memperbanyak tunas. Nah, ini. Kemudian itu ada tembaganya, kemudian ada seleniumnya. Nah ini. Oh, tembaga kan kita tahu salah satu dari zat antipatogen ya, anti jamur, anti bakteri dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi tanaman akan sangat kuat. Makanya tanamannya yang digunakan ini dia bisa tumbuh dengan baik, dengan subur di kondisi-kondisi tanah yang ekstrim pun itu mampu untuk tumbuh dengan baik. Nah ini kita pakai gunakan bahannya ya. Kita gunakan bahannya untuk membuat pupuk cair. Oke, bahannya yaitu daun kelor yang saya sarankan daun kelor yang bubuk ya. Karena yang bubuk itu kita tidak perlu memblender, menghaluskan lagi. Kita tahu kalau membuat pupuk POC itu bahan semakin halus semakin bagus. Ini sahabat tani bisa beli online saja itu 30.000 per kilo. Ini yang kering. Pakai saja yang kering karena kita bahas dan hasilnya ini adalah hasil yang saya akan tampilkan di layar. Ini hasil perbandingan menggunakan pupuk daun kelor yang kering 1 kilo dengan air perbandingan 5 liter. Nah ini. Nah hasilnya seperti apa? Ini saya tampilkan ini. Nah itu untuk pertama untuk asam aminonya bisa dilihat. Nanti kalau sahabat tani belum pengen lihat lebih detailnya, tinggal diulang-ulang ya videonya. Tinggal diulang aja. Kemudian daftar vitaminnya di situ. Ya ini sahabat tani bisa lihat. Nah, ini. Kemudian ada asam amino esensial ya. Sebenarnya asam amino ini dia juga menghasilkan asam amino non esensial. Jadi daun kelor ini mempunyai asam amino yaitu asam amino esensial dan non esensial. Nah, asam amino esensial ini asam amino yang diproduksi dalam jumlah terbatas seperti itu. Kalau asam amino non esensial itu asam amino yang diproduksi dan bahan bakunya dari asam amino esensial tadi. Jadi ini kan asam amino non esensialnya menjadi double. Karena begini, double-nya kenapa? Karena yang pertama dia sudah punya asam amino non esensial, kemudian nanti asam amino esensial tadi diolah sebagai bahan baku untuk menjadi asam amino non esensial lagi. Bahannya 1 kilo ya, difermentasi ya. Difermentasi dimasukkan ya. Air 5 liter. Kemudian berikan gula ya. Gula berikan saja 100 gram atau 50 gram udah cukup. Kemudian kentang rebusnya 100 gram juga udah cukup. Di blender halus ya. Atau digiling, kalau nggak ada blender ya digiling, diulek. Yang penting dihaluskan ya. Lebih gampang lagi dimasukkan dalam kain, dikucek-kucek. Kemudian nanti ditutup rapat wadahnya, disimpan, diusahakan di wadah
yang pas banget ya, chargen 5 liter misalkan, nah itu nanti bisa ada sisa udara sekitar 10% ya, atau 5%, sisa ruang udaranya nggak masalah, ditutup rapat tutupnya, itu difermentasi sampai 2 minggu. Nah ini, itu bisa digunakan. Nah digunakan dosisnya satu tangki 16 liter, itu bisa menggunakan 50 mili ya. Untuk spray, untuk kocor bisa gunakan sampai 100 mili. Nah, karena menurut saya belum ada pupuk terbaik yang dapat menandingi pupuk daun kelor, paling tidak sampai saat ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe dulu, dan komen. Terima kasih sudah stay menunggu sampai akhir video. Saya doakan semoga semua urusan kita dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.